bersama-Mu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya pakai masker saja ya, daripada nanti kelihatan umbelen. Ini tadi gak apa-apa pas misa kok pilek, mungkin alergi misa kali ya, jadi terus. Hari ini kita akan mendengarkan surat gembala Bapak Uskup untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2022. Dengan judul Merawat serta Mengembangkan Pendidikan dan Sekolah Katolik. Yang saya kasih anak-anak, remaja, orang muda, Bapak, Ibu, Suster, Bruder, dan Romo sekalian, selamat Paskah dan berkah dalem. Ya nanti saya sampaikan Bapak Uskup. Tanggal 2 Mei merupakan hari penting bagi kita masyarakat Indonesia, di mana kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Melalui peringatan ini, kita memaknai dan menempatkan pendidikan sebagai kegiatan berkelanjutan yang sangat penting bagi pembentukan manusia-manusia yang berkualitas. Bagi Gereja Katolik, pendidikan formal di sekolah mempunyai nilai dan peranan yang sangat menentukan dalam membentuk orang-orang yang beriman cerdas, tangguh, misioner, dan dialogis atau CTMD. Itulah sebabnya sejak awal keberadaannya di bumi Nusantara, Gereja Katolik, khususnya Keuskupan Agung Semarang, memberi perhatian besar pada penyelenggaraan pendidikan formal melalui sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun perguruan tinggi. Maka tidak mengherankan kalau di wilayah Keuskupan Agung Semarang ini ada begitu banyak sekolah Katolik, baik yang diselenggarakan oleh keuskupan, tarekat biarawan biarawati maupun awam.
Saudara-saudariku umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, dalam rangka menyambut dan merayakan Hari Pendidikan Nasional ini, saya mengundang Anda semua untuk kembali melihat pentingnya pendidikan Katolik bagi generasi muda kita. Sebagaimana dirumuskan dalam Gravissimum Educationis atau pernyataan tentang pendidikan Kristiani, artikel 1, pendidikan memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama, pembentukan manusia dewasa yang utuh dan seimbang. Untuk mencapai tujuan pendidikan ini, sangat dibutuhkan pembentukan fisik, moral, spiritual, dan intelektual. Kedua, partisipasi atau keterlibatan aktif dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pendidikan Katolik tidak sekedar mencetak orang-orang yang pandai secara intelektual, namun terlebih membentuk pribadi-pribadi yang mampu terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial demi terwujudnya kebaikan atau kesejahteraan bersama. Kalau kita mengacu pada dua tujuan tersebut, maka pendidikan Kristiani baru dapat dikatakan berhasil kalau mampu menghasilkan manusia-manusia yang utuh dan seimbang dalam kepribadian, serta mau dan mampu melibatkan diri dalam mengupayakan kehidupan bersama yang semakin baik. Pribadi yang mampu membawakan nilai-nilai iman demi transformasi atau perubahan ke arah yang lebih baik dalam hidup bersama tanpa hanyut dalam arus zaman. Ngeli tanpa keli, itulah nasihat para sesepuh kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sadar betul bahwa keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi anak-anak untuk belajar hidup dan mempelajari kehidupan. Di dalam keluarga inilah anak-anak belajar hidup bersama dengan orang lain dalam suasana damai penuh kekeluargaan, saling pengertian, saling memaafkan, dan saling menolong. Di dalam keluarga inilah anak-anak belajar nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, toleransi, dan solidaritas. Pemeran utama dan pertama dalam pendidikan awal ini adalah orang tua. Demikian ditegaskan dalam Kanon 1136, Kitab Hukum Kanonik. Orang tua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial dan kultural maupun moral dan religius. Karena itu kita para orang tua senantiasa diundang untuk melaksanakan tanggung jawab ini dengan memberikan pendidikan yang terbaik, entah berkaitan dengan intelektualitas maupun iman, moral dan sosial kemasyarakatan. Untuk itu sangat penting anak-anak diarahkan untuk memilih dan menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang memberikan jaminan atas kebutuhan dasar tersebut. Terkait dengan hal itu, sekolah-sekolah Katolik diharapkan memiliki keunggulan yang dapat dibanggakan dan mempunyai kekhasan yang membedakannya dari semua sekolah yang lain, sehingga dapat menjadi pilihan utama bagi pendidikan generasi muda kita. Dalam hal ini, para pendidik dan lembaga penyelenggara pendidikan berperan penting untuk memegang teguh amanat gereja, sehingga sekolah Katolik menjadi rumah di mana anak didik bertumbuh bersama, mendapatkan warisan nilai-nilai kasih Kristus, dan mendapatkan kesempatan untuk melibatkan diri, memperjuangkan nilai-nilai kekatolikan demi kebaikan bersama di tengah masyarakat. Pada bagian tadi, Bapak Uskup menekankan pentingnya pendidikan Katolik untuk membentuk manusia yang tidak hanya unggul dalam intelektualitas, tidak hanya dalam segi moral dan spiritual, tapi juga mau terlibat di tengah masyarakat. Itulah tujuan pendidikan Katolik dan pendidikan secara umumnya. Dan tempat pertama dan utama untuk pendidikan itu adalah di tengah keluarga. Dan pemeran utamanya tadi adalah siapa? Orang tua. Orang tua menjadi pemeran utama dalam pendidikan pertama dan utama dalam keluarga. Maka menarik dulu ketika masa pandemi, lalu anak-anak sekolah di rumah begitu, orang tuanya itu stres. Anaknya juga ikut stres sama-sama karena mungkin gurunya yang di rumah itu lebih galak daripada guru yang di. Ya, makanya ini juga bisa menjadi refleksi bersama kita. Jangan-jangan kita sebagai orang tua lalu dengan mudah menyerahkan pendidikan anak kita kepada orang lain.
kemudian ya wes nang sekolah wae, titip ke kono, titip ke sini dan lain sebagainya. Padahal pemeran utama dalam pendidikan paling awal adalah orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Kalau anaknya nakal, seharusnya siapa yang refleksi? Orang tua. Tapi kadangkala kok anakku nakal yo, nang sekolah diajari apa? Kadangkala begitu. Saya pernah dikelui seorang bapak, Romo kok anak saya masih kecil itu suka misuh-misuh ya. Misuh tahu ya? Misuh tangan atau enggak, maksudnya suka mengumpat gitu loh dengan kata-kata yang jelek. Lalu saya tanya, lah di rumah bapak kadang mengucapkan itu ndak? Ya kadangkala itu berapa sering, sehari berapa kali? Ya selalu ada, pokoknya ada kata-kata itu kalau telepon atau kata ngobrol. Ya berarti kan anaknya niru bapaknya, tidak dapat dari luar itu, tapi dari dalam. Makanya hati-hati, anak-anak itu peniru yang sangat baik. Maka orang tua menjadi pendidik awal dan utama dalam pendidikan anak-anak. Saudara-saudariku umat Katolik di Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, menyadari pentingnya keberadaan dan peran sekolah Katolik sebagai tempat pendidikan dan sarana pewartaan, Keuskupan Agung Semarang terus berjuang untuk mendorong terjadinya perkembangan dan kemajuan sekolah-sekolah Katolik ini. Memang tidak mudah karena kita harus menghadapi banyak tantangan serius, antara lain tuntutan profesionalitas, keterbatasan sumber daya, dan keterbatasan kesempatan untuk mendapatkan akses kepercayaan masyarakat karena faktor sosial politis. Akibatnya, sebagian sekolah Katolik di wilayah keuskupan ini harus tutup karena kekurangan murid dan tenaga pendidik atau guru. Pertanyaan untuk kita jawab bersama, haruskah kita menyerah? Jawabannya tentu tidak. Inilah yang menjadi tekad kita bersama. Di satu sisi kita memang perlu menyadari perkembangan dunia pendidikan saat ini, terutama dengan hadirnya begitu banyak sekolah yang dapat dipilih. Di sisi lain adalah tugas kita bersama untuk juga mempertahankan dan merawat sekolah-sekolah Katolik, karena melalui sekolah inilah gereja secara terus-menerus memberikan kesaksian tentang karya penyelamatan Yesus Kristus. Maka sejalan dengan perintah Yesus kepada Rasul Petrus dalam Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 19 untuk mengembalakan domba-dombanya, pendidikan pun menjadi salah satu bentuk pengembalaan yang sangat dibutuhkan sepanjang masa. Melalui pendidikan inilah iman, harapan dan kasih kepada Yesus Kristus diwartakan dan diwariskan. Bagian ini mungkin kita alami bersama. Saya SD-nya SD Kanisius Patuan, dan terjadi sudah tutup karena tidak punya murid, tidak dapat murid. Dan yang sekolah di sekolah Katolik itu tidak hanya orang Katolik, banyak teman-teman saya yang tidak Katolik sekolah di situ. Dan mereka mengenal Yesus ya kapan? Ya saat sekolah di sekolah Katolik itu. Maka itu menjadi kesempatan juga untuk mewartakan Kristus kepada orang-orang yang mungkin belum Katolik di sekolah-sekolah Katolik. Lalu apa yang secara nyata dapat kita lakukan untuk mengembangkan pendidikan generasi muda kita dan secara khusus membantu sekolah-sekolah Katolik di keuskupan kita? Ada banyak cara dan bentuk yang selama ini sudah kita buat, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Hal ini kiranya dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan. Melalui surat ini, saya mengajak Anda semua, baik anak-anak, remaja, orang muda, bapak, ibu, suster, bruder, dan romo, untuk bersama-sama melakukan gerakan peduli pendidikan KAS. Gerakan ini kita lakukan secara serentak di seluruh wilayah keuskupan, yakni dengan mengumpulkan dana solidaritas yang seluruhnya akan dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan dan sekolah-sekolah Katolik di keuskupan kita ini. Secara konkret, gerakan peduli pendidikan KS ini kita atur sebagai berikut. 1. Kolekte khusus pendidikan dilakukan setiap minggu 3 bulan Maret dan bulan Mei. Kolekte dikumpulkan ke keuskupan dan didistribusikan melalui kevikepan berdasarkan program pelayanan. Lalu yang kedua, gerakan Rp2.000 dilakukan setiap bulan untuk setiap orang Katolik. Dana dikumpulkan dan dikelola oleh kevikepan. Rp2.000 sebulan. Ringan apa berat tuh?
Rp2.000 sebulan loh. Kalau lebih boleh nggak Romo? Boleh, tambahin nolnya 3 ya boleh. Jadi oke kalau itu. Yang ketiga, sumbangan bebas pendidikan dapat dikirimkan ke keuskupan, kevikepan atau paroki dengan intensi atau maksud pemberian untuk pendidikan. Ajakan Bapak Uskup untuk peduli pendidikan KAS ini merupakan salah satu bentuk solidaritas kita pada pendidikan generasi muda. Karena sifatnya sukarela, maka tidak boleh dipaksakan dan semua bebas berkontribusi. Selanjutnya, unit pengembangan pastoral pendidikan KAS bersama para Romo Vikep dan Ketua Komisi Pendidikan Kevikepan akan berkoordinasi dengan paroki-paroki di Kevikepan masing-masing. Jadi gerakan itu nanti akan disosialisasikan lagi tentang teknisnya dan lain sebagainya. Akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Anda semua dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan di KAS. Secara khusus terima kasih yang sedalam-dalamnya bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang senantiasa memberikan diri untuk terlaksananya pendidikan demi masa depan generasi muda, gereja, dan bangsa Indonesia. Salam dan doa saya berkah dalem. Semarang, 25 April 2022, Pesta Santo Markus, penulis Injil, Robertus Rubiat Moko, Uskup Keuskupan Agung Semarang. Itulah surat gembala Bapak Uskup untuk menyambut Hari Pendidikan Nasional. Semoga juga mengingatkan kita betapa pentingnya pendidikan Katolik, sekolah-sekolah Katolik, universitas-universitas Katolik, juga pentingnya peran orang tua dalam memberikan pendidikan awal bagi anaknya dalam keluarga. Dan tentu ajakan untuk berkontribusi nantinya bisa kita tindak lanjuti bersama. Dan hari ini secara khusus mari kita doakan para pendidik kita, guru-guru kita yang mungkin sudah membuat kita menjadi seperti ini, baik yang sudah meninggal maupun yang masih sugeng. Kita doakan agar mereka yang sudah meninggal diterima dalam kemuliaan surgawi, yang masih sugeng juga tetap menjalankan dengan semangat yang luar biasa untuk mendidik. Karena sekarang itu yang ingin jadi guru itu semakin sedikit. Anak-anak kalau ditanya pengen jadi apa, jarang yang jawab jadi guru. YouTuber misalnya gitu-gitu. Itu banyak itu yang kalau mau, atau profesional gamer, apa itu loh, yang main game itu banyak yang menjawab, tapi jadi guru agak sedikit. Maka mari kita hening sejenak, khususnya kita berdoa bagi para pendidik kita.